Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, jazakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kembali kita dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan yang sangat agung, yaitu sholat subuh berjamaah, yang tentu sebelumnya diawali dengan berbagai amal-amal sunnah. Terlebih kita sedang menunaikan ibadah siang Ramadan hari yang ke-23 ini. Semoga apa yang sudah kita baktikan, kita lakukan, yang kita semata mengharap Allah Ta'ala, semoga Allah berkenan menerima seluruh ketaatan kita. Dan di waktu yang sama kita pun berharap semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda orang yang berbahagia, unwanus sa'adah, yaitu yang pertama, orang yang ketika u'tiya syakara, ketika diberi anugerah, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi apa saja, itu kemudian dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, orang yang akan bahagia adalah orang yang idzabtuliya sabara, ketika diuji dia sabar, karena tidak ada orang yang tidak diuji. Terlebih ketika kita menyatakan beriman, maka ujian sudah pasti. Hasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dikira manusia akan dibiarkan begitu saja tidak diuji ketika dia sudah mengatakan beriman? Tentu ketika orang sudah menyatakan kami beriman, maka Allah akan menguji, sehingga nanti akan jelas diketahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ketika dia terjerumus pada perbuatan dosa, kemudian dia segera istighfar. Idza adznaba istaghfara, ketika berdosa maka dia beristighfar. Jadi ada 3 tanda orang bahagia. Yang pertama, idza u'tiya syakara, ketika diberi dia bersyukur. Idza btuliya sabara, ketika diuji dia sabar. Wa idza adznaba istaghfara, ketika ia berdosa dia segera beristighfar. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang 3 ciri itu melekat dalam diri kita, yaitu selalu bersyukur, selalu bersabar, dan selalu istighfar. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pertemuan yang keempat ini di bulan Ramadan, yang pada pertama kita bicara soal zikir dengan segala macamnya, kemudian doa dengan segala jenis macam dan lain-lain. Maka pada pertemuan yang keempat ini ya, kita akan sedikit menyinggung tentang beberapa golongan manusia yang doanya sangat berpotensi untuk dijabah ya. Jadi ada beberapa golongan manusia yang doanya dijabah ya. Di antaranya yaitu doanya orang berpuasa, doanya orang yang terzalimi, doanya orang-orang yang selalu berzikir dan lain sebagainya. Kemudian untuk sekarang kita akan menyampaikan terkait dengan
doanya orang yang banyak berzikir. Jadi selain berdoa, dia tuh banyak berzikir. Bukan hanya berdoa kepada Allah di saat dia merasa butuh, tapi kemudian setelah dirasa tidak perlu, kemudian menjauh, tidak pernah berzikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang berpotensi doanya dikabul itu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Disebutkan qala Nabi sallam salasatun la yuraddu du'a'uhum adz-dzakiruna Allah katsira wa da'watul mazlumi wal imamul muqsid. Nabi SAW bersabda, 3 golongan manusia yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. La yuraddu du'a'uhum, doa-doa mereka enggak akan ditolak, ya. Berarti direspon, dijawab. Yaitu yang pertama, dzakiruna Allah katsira, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, istighfar dan lain sebagainya. Kemudian doanya orang yang mazlum, orang yang teraniaya. Kemudian doanya imamul muqsid, ya, imam yang adil, ya. Jadi para imam adil itu mereka punya potensi doa-doa mereka itu dijawab. Ya, kita kembali ke orang-orang yang berzikir. Li'anna dzakir mu'allaq qalbuhu wa lisanuhu fi dzikrillah ta'ala. Dikarenakan seorang yang berzikir kepada Allah, mu'allaqun qalbuhu, hati mereka selalu terpaut dan lisan mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala fi lailihi wa nahari, siang malam selalu berzikir. Fi safarihi wa hadarihi, di saat dia safar maupun di saat dia sedang tinggal di rumahnya tetap berzikir. Wa huwa ma'a ma'iyatullah tabaraka wa ta'ala, dan senantiasa dia berada dalam ma'iyatullah, dalam kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat di mana dia berzikir. Jadi ketika orang sedang berzikir, dia itu posisinya sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Allati taqtadil ijabah, yang dengan itu sangat mungkin atau besar kemungkinan untuk mendapatkan ijabah. Wal inayah, dan mendapatkan pertolongan. Wal wilayah, dan mendapatkan perlindungan. Qala Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Ana 'inda dhanni 'abdi, saya itu berada pada prasangka hambaku kepadaku. Jadi saya itu nurut apa yang disangkakan hambaku kepadaku, maka saya akan melakukan apa yang menjadi prasangkaan hamba kepadaku. Wa ana ma'ahu, dan saya bersama hamba idza da'ani, ketika hamba itu berdoa kepadaku. Jadi Allah itu mengikuti prasangka hamba, mengikuti prasangka kula panjenengan. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan berbuat baik. Maka ada istilah, kita harus selalu husnudzan kepada Allah. Apapun yang kita dapati mungkin dirasa sangat sulit, dirasa sangat berat, tetapi tetap kita harus husnudzan, ya, harus berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali kita suudzan kepada Allah, ya. Bahkan disebutkan la yamut ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kamali 'adlillahi 'azza wa jalla wa fadlihi, karena sempurnanya keadilan Allah, ya, dan sempurnanya keutamaan Allah, maka Allah jadikan, ya, dijadikanlah kaidah yang sangat besar, ya, yaitu fil jazaa'i wal bala fid dunya wal akhirah, antara al jazaa, balasan, ujian dunia dan akhirat, ya. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amalannya, ya. Al jazaa'u min jinsil amal, ya.
Seseorang akan mendapatkan balasan ya seberapa banyak amal yang ia lakukan. Jangan pernah berharap balasan besar sementara tidak pernah melakukan hal-hal yang besar. Kemudian faman dzakarallaha ta'ala fi kulli ahwalihi, maka barang siapa yang berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya, jazahullahu ta'ala bil istijabati hala du'a, maka dijamin Allah akan menjawab segala macam doa-doanya. Jadi barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah, dalam selalu keadaan berzikir kepada Allah, maka ketika ia berdoa, maka doanya akan dijawab oleh Allah SWT. Maka kita selalu mohon kepada Allah ya. Kita diajarkan satu permohonan, satu doa yang ini pun dianjurkan untuk kita dibaca pada setiap habis sholatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada 3 poin yang penting untuk kita selalu mohon. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah saya mohon agar dibantu, ditolong untuk mudah berzikir. Ya Allah, mohon saya dibantu, ditolong untuk agar selalu menjadi orang yang senang zikir. Kemudian juga minta tolong ya Allah agar kami selalu menjadi orang yang bersyukur. Ala apa? Wa syukrika, bersyukur. Menjadi orang yang gampang syukur. Nah, kadang-kadang untuk bersyukur itu tidak gampang ya, kecuali orang-orang yang sudah diberi kemudahan ya. Mendapatkan sesuatu bukan bersyukur malah mengeluh. Jadi gue seneng singgung apa? Nah, ini namanya nggak bersyukur. Kalau bersyukur alhamdulillah, seberapapun dia dapat, dia alhamdulillah. Karena dengan bersyukur akan mengundang datangnya tambahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa husni ibadatik, dan mohon ya Allah agar kami selalu diberi semangat untuk terus memperbaiki ibadahnya. Jadi tidak puas dalam artian tidak merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah kita sudah puasa, alhamdulillah kita sudah haji, alhamdulillah kita sudah umroh dan lain-lain. Tetapi tidak kemudian ayem aku sholat wis, puasa wis, umroh wis, haji wis, apa maning. Ini namanya orang yang merasa cukup dengan apa yang dilakukan. Tapi hendaknya kita ada kekhawatiran. Jangan-jangan sholat kita yang sudah kita kerjakan selama ini di sana sini masih banyak. Jangan-jangan umroh kita, jangan-jangan haji kita disertai dengan hal-hal yang tidak semestinya. Jangan-jangan sedekah kita masih disertai dengan riya, dengan macam-macam hal yang akan merusak. Ini hendaknya untuk terus diperbaiki. Jadi perbaikan kualitas ibadah ya. Kalau sholat sudah dilakukan, puasa sudah dilakukan, umroh, haji, sedekah, zakat dan macam-macam, alhamdulillah. Tapi mesti harus diperiksa kembali. Apakah yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan, atau masih banyak hal-hal yang keliru atau bahkan yang salah total ya dari apa yang sudah kita lakukan. Makanya kita mohon kepada Allah agar dibantu, ditolong untuk mudah menjadi orang yang berzikir, menjadi orang yang mudah bersyukur, dan menjadi orang yang selalu berupaya meningkatkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan, maka Allah akan membalas, yaitu berupa ijabah dari doa-doanya. Wa idza aradta an takuna mujabad da'wah falzam hadzal maqamul azim. Karena itu maka barang siapa yang ingin doa-doanya diijabah, hendaklah dipertahankan makom yang azim ini, makom yang tinggi ini, yaitu yang selalu berzikir. Wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, laki maupun perempuan, maka telah disiapkan buat mereka pahala yang sangat besar. Kemudian selanjutnya
juga ada doa-doa yang sangat berpotensi untuk diijabah ya. Kita sampaikan salah satunya adalah du'aul walad albar biwaladaihi, yaitu doanya anak soleh ya. Du'aul walad albar, yaitu doanya anak soleh yang berbakti kepada orang tua. Akhbaran Nabi sallam anna minan ni'am 'alal walidaini ay yarzuqa biwaladin salih yakunu sababan lid-du'a lahum ba'da mautiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan di antara nikmat-nikmat yang besar itu, yaitu ketika dua orang tua yang memiliki rizki atau diberikan rizki berupa anak yang soleh. Jadi rupanya anak soleh juga rizki ya. Yang dengan itu dia kemudian mau berdoa untuk kedua orang tuanya sesudah wafatnya. Nah, ini kita mesti buat pertanyaan besar ya untuk soal ini. Kira-kira kita sudah yakin ya, nun sewu, kalau anak-anak kita itu nanti esih kelingan wong tua, gelem doa kena wong tua ketika wong tua sudah meninggal? Ini nggak usah dijawab ya. Untuk muhasabah. Kira-kira kita sudah yakin anak-anak kita nanti esih kemutan wong tua ketika sudah meninggal untuk berdoa kepada Allah untuk keduanya? Ini persoalannya. Kita mungkin kadang lupa ya. Kita sering lebih banyak orientasi pendidikan anak-anak kita itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah ya. Tidak salah ya, tidak salah untuk menyekolahkan anak kita kemana yang nanti bisa bekerja, mendapatkan akses yang luas untuk mendapatkan harta segala macam, monggo, nggak masalah. Tapi pertanyaan yang tidak boleh dilewatkan, sudahkah kita persiapkan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang tidak pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya? Karena ini aset yang tidak akan pernah hangus ya. Aset yang tidak akan pernah sirna ya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu, atau kama qala. Ketika manusia sudah meninggal dunia, maka putus semua amal-amalnya. Enggak ada lagi yang bisa memberikan kontribusi bagi dirinya kecuali ada 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, kita sudah tahu semua, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak-anak soleh yang berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Sedekah jariyah itu sudah jelas ya, karena sedekah itu amalan satu-satunya yang seandainya orang yang mati hidup kembali itu hanya itu yang akan dilakukan. Seandainya orang yang mati bisa hidup lagi, mereka tidak ingin sholat, mereka tidak ingin haji, mereka tidak ingin umroh, mereka tidak ingin yang lain-lain. Yang ia inginkan, ingin bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, sekiranya aku diberi waktu sebentar saja untuk hidup, wa asaddaqa, saya akan sedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang sholih. Nah, ini diantaranya. Makanya sedekah ini satu amalan yang tidak akan berakhir ganjarannya, selalu mengalir. Kalau kita sholat, sudah kita diberi pahala ya ketika sholat. Kita berpuasa ya sudah diberi pahala saat kita melakukan puasa. Kalau sudah tidak ya sudah selesai. Demikian yang lain-lain. Tetapi sedekah itu ganjarannya tidak akan pernah rampung, tidak akan pernah putus. Makanya kita harus memilih, atau bukan memilih, artinya memprioritaskan ya, selain ibadah-ibadah yang sudah rutin menjadi hak Allah seperti sholat, puasa dan seterusnya, ada ibadah yang ini merupakan
ibadah yang ganjarannya tidak akan pernah berhenti, selalu mengalir kapanpun, ya, itu sedekah jariyah. Maka disebutkan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, turfa'u lil mayyiti ba'da mauti darajatuhu wa yaqulu ay rabbi ayyu syai'in hadha wa yuqalu waladuka astaghfara laka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, diangkat mayit derajatnya, atau seorang mayit diangkat derajatnya. Wa yaqulu, maka si mayit itu mengatakan, ayu rabbi ayu syai'in hadha, apa ini ya Rabb, ada sesuatu apa yang membuat saya menjadi terangkat derajatnya seperti ini? Wa yuqalu, maka dikatakan, waladuka istaghfarolaka, anakmu yang mohonkan ampun untukmu. Gara-gara putranya memohonkan ampun, maka kondisi orang tua yang sudah meninggal terangkat derajatnya. Nah, kita bersyukur, ya, kita berharap semoga kelak anak-anak kita itu tidak disibukkan dengan urusan-urusan pribadi dan keluarga terkait dengan urusan dunia, tetapi masih menyisakan, ya, waktu, kesempatan untuk senantiasa memohonkan ampun bagi orang tuanya. Banyak doanya, ya, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni seluruh mukminin yauma yaqumul hisab, kelak di saat ditegakkan hisab. Jadi selalu tidak lupa untuk mendoakan dirinya utamanya, kemudian kedua orang tuanya, kemudian mendoakan mukmin secara umum, ya, untuk agar senantiasa diberi ampunan, diberi kemudahan-kemudahan di saat nanti ditegakkan hisab. Wa fi hadza hasun lil walidain ala islahi walidihima hala hayatihima. Yang demikian ini merupakan motivasi yang sangat penting bagi kedua orang tua ala islahi waladihima, untuk memperbaiki anak-anaknya. Ini penting, ya, untuk orang tua punya motivasi bagaimana kita menyiapkan pendidikan yang bagus untuk putra-putra kita di saat hidup tentunya, ya. Kita menyiapkan anak-anak soleh itu sejak dini, ya, bukan ketika sudah tua, ya, nanti sudah repot. Nah, sejak kecil, bahkan sejak bayi, bahkan di saat masih dalam kandungan, kita sudah merencanakan, menyiapkan generasi soleh, ya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda waslih li fi dhurriyyati, perbaikilah dzurriyyah kami, perbaikilah anak cucu kami. Ini diantaranya. Wa tarbiyatahu, dan mendidiknya ala ahsanil a'mal, menuju amal-amal yang bagus, ya. Wa wasiyyati malahu, dan jangan lupa orang tua itu memberi wasiat, memberikan wasiat kepadanya, kepada anak-anaknya, bidu'a ila ba'da mautiha, untuk jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua setelah nanti sudah wafat. Nah, ini perlu, mungkin kita butuh, ya, kita perlu ini. Kadang-kadang mungkin kita tidak terpikir yang seperti ini. Makanya disebutkannya di dalam surat Al-Baqarah itu, ayatnya lupa saya. Itu terkait dengan Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub mau wafat itu sempat bertanya kepada putra-putra beliau, ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian datang kepada Nabi Yakub, artinya beliau menjelang wafat,
di mana Nabi Yakub itu bertanya kepada putra-putranya. Itu qala li banihi, ketika ia berkata kepada putra-putranya, pertanyaannya apa? Bukan kamu nanti mau jadi apa, nanti kamu asetnya apa aja, di mana aja. Tapi pertanyaannya, ma ta'buduna mim ba'di, apa nanti yang akan kamu sembah sesudahku? Sepeninggalku nanti kamu akan nyembah apa? Kekhawatiran orang tua yang begitu besar ya terhadap perhatiannya terhadap akidah generasi. Kemudian putra-putranya kompak sepakat mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu. Enggak usah khawatir, kami akan menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilaha wahida, ilah yang satu, ilah yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, kami semua muslim. Kami semua muslim. Di putra-putra Nabi Yakub itu sepakat bahwa kami itu muslim, nggak ada agama selain Islam. Saya udah sering matur, orang agama sing bakal diterima selain Islam itu udah titik. Bukan kita lagi egois, bukan lagi apa, tapi itu akidah kita. Karena siapa yang mencari selain Islam menjadi agama, nggak ada faedahnya, tidak akan pernah diterima. Sehebat apapun agama hari ini kita katakan, tapi kelak di akhirat tidak akan pernah diterima. La yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lan ya. Saya sering menyampaikan bahasa Arab itu ada la yang artinya tidak, ada lam yang artinya belum pernah ada, belum pernah terjadi. Kemudian lan, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah ada. Kalau di sini dikatakan la yuqbala, maka tidak akan pernah diterima. Ini bahasanya kayak ini gungi. Jadi siapa yang mencari selain Islam jadi agama, jangan berharap diterima. Kemudian amal-amal apapun yang dibangun di atas agama selain Islam tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita bersyukur ya, bersyukur kepada Allah ya, kita menjadi seorang muslim, diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi seorang muslim. Nah, ini harapan kita itu tadi, kita punya anak-anak yang nanti punya kepedulian ya untuk mendoakan kedua orang tua. Aja ngandilna wong liya ya. Perkara njaluk bantuan, njaluk didoakna wong liya ya kena bae. Apa saged mawon. Boleh enggak kita minta doa kepada orang lain? Pareng boleh, tapi aja ngandelna ya. Aja andilan-andilan karo wong liya. Kita harus punya sendiri. Karena konsep dalam Islam itu saling mendoakan. Saling mendoakan itu sudah menjadi harga mati. Tetapi kita harus punya aset yang memang itu milik kita sendiri, yaitu berupa anak soleh yang selalu berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Kemudian satu lagi ya, di antara doa-doa yang berpotensi untuk diijabah, yaitu doa ad-du'a us-sha'im 'inda fitrih, yaitu doanya orang berpuasa ya. Alhamdulillah kita sedang dalam kondisi itu ya. Ini merupakan tambahan ya yang sangat bermanfaat, yang sangat agung bagi orang-orang berpuasa, di mana mereka itu selain dia sedang berpuasa yang itu ibadah tersendiri, maka disibukkan dengan berdoa. Karena doanya orang berpuasa itu dari awal sampai nanti buka itu potensi dikabulkannya itu sangat besar ya. Ini diantaranya. Qala An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu lis-sha'im ayad'u fi hali shaumihi bi muhimmatil akhirah wad dunya lil muslimin. Kata beliau, sangat dianjurkan bagi orang-orang yang berpuasa ya, di setiap kondisinya, yaitu mulai pagi puasa di hari pagi begini sampai nanti sore,
Itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa yang sangat penting untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat, dan juga untuk kepentingan kaum muslimin ya. Kemudian dengan demikian maka insyaallah ya kita akan mendapatkan ijabah ya, mendapatkan pengkabulan doa ya. Karena diantara orang yang dijamin doanya dikabul yaitu orang yang sedang berpuasa, terlebih inda fitrih, ketika berbuka. Karena orang berpuasa itu punya dua harapan besar yang menggembirakan bagi orang berpuasa, yaitu inda iftarihi ya, fariha bi fitrihi. Ketika datang waktu iftar, gembira dengan waktu iftar itu, bukan gembira karena telah tersiapkan hidangan yang banyak, itu otomatis ya. Tetapi ada kesempatan di mana saat itu doa-doanya diijabah. Kita gembira datang waktu buka itu udah jelas karena sudah tersiapkan segala macam hidangan. Tetapi yang lebih menggembirakan adalah di saat itu adalah saat ijabah doa, saat diijabahkan doa. Kemudian yang kedua, inda liqa'i rabbih fariha bi saumihi, tatkala nanti berjumpa Rabbnya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira dengan puasa yang kita lakukan. Sehingga semoga seluruh ketaatan kita, ibadah kita, wabil khusus puasa kita dipun tampil, dipun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas pemberian Allah, selalu sabar ketika kita dihadapkan dengan ujian, dan selalu beristighfar ya atas segala dosa dan kesalahan kita. Demikian, semoga sekelumit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.